Shalom, selamat pagi Victory Outreach Bandung. Senang sekali rasanya kita bisa kembali beribadah bersama-sama hari ini. Dan kita akan beribadah secara online saat ini. Dan untuk ibadah yang akan kita lakukan melalui metode online saat ini hanya akan dilakukan minggu ini saja. Dan di minggu depan atau di tanggal 30 April kembali kita akan berkumpul bersama-sama dan kita akan beribadah di tempat yang sama, di lokasi dan di jam yang sama. Jadi saat ini walaupun kita akan melakukan ibadah online, saya terlalu percaya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, memberkati, mengubahkan kehidupan kita semua. Berapa banyak dari saudara yang siap untuk beribadah bersama-sama pagi hari ini? Jika saudara siap untuk beribadah, bisakah dari tempat saudara berada, saudara memberikan sorak-sorai, sukacita, rasa syukur saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Praise the Lord. Oke, hari ini sebelum kita melanjutkan ibadah kita, sama-sama kita akan membukanya di dalam doa. Lalu setelah itu kita akan menyembah Tuhan bersama-sama untuk nama Tuhan dimuliakan. Tundukkan kepala saudara dan mari kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena pagi hari ini kembali kesempatan untuk kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Boleh kami hidupi, dapatkan. Oleh karenanya Tuhan, yang terbaik ingin kami berikan karena kami percaya yang terbaik sudah Tuhan sediakan buat kami. Tuhan yang akan bekerja dari awal hingga akhir ibadah sebentar. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan sama-sama semua jemaat Tuhan katakan amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi jemaat Victory Outreach. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Apa kabar Papua? Apa kabar di seluruh Indonesia? Siapapun yang menonton pada pagi hari ini, saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua udah siap untuk menyembah Tuhan. Dan sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, keselamatan yang Engkau beri buat kami. Tidak akan kami simpan sendiri, tapi hari ini kami akan belajar sesuatu sehingga keselamatan ini dapat kami bagikan kepada orang lain. Dan di dalam puji-pujian kami, penyembahan kami berharap, kami berdoa, kami beriman Tuhan bekerja melakukan sesuatu dan Engkau menerima ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. We thank you Jesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, amin. Berikan sorak-sorai buat teman-teman kita pagi hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan sebab Dia Allah yang kuat. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Saudara bisa bangkit berdiri di rumah. Saudara bisa kasih tepuk tangan kiri kanan, kasih high five. Katakan sama-sama, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Suatu
you Jesus. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Katakan sama-sama. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sekali lagi katakan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Siapa namanya? Dia ternama Yesus Raja segala raja. Say, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Sebab Dialah yang percaya. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sama-sama. Tuhan Allah kita. Katakan ya Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam segala hal Engkau turut bekerja Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Karena kami tahu Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah. Saya undang untuk kita mau tutup mata kita. Mari ingat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita selama 1 tahun lebih ini. Di masa-masa pandemi, di masa-masa kita di bawah. Masa-masa di mana kita nggak tahu mau lari kemana. Dia tetap Allah yang besar, saudara. Mari kita mau bersyukur, kita mau katakan kami memuji kebesaran-Mu. Katakan dengan suara saudara. Kami memuji ajaib Tuhan. Kami memujikan kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Mari kita sama-sama katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji
is our God. Sing with me, how great is our God. You know we sing how great is our God. Come on, sing church, how great. Thank you, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. We know we sing how great is our God. Say, never follow me. Come on, church. Jesus never above me. 'Cause you are worthy, God. Oh, my heart will sing. How great is our God. Never follow me. Jesus never above me. 'Cause you are worthy. And my heart will sing. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we sing how great, and now we sing how great. Now we sing, and now we sing how great, is our God. Kami memuji Engkau Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Great Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Oleh karenanya, pada saat Tuhan bersama dengan kita semua, saya ingin berdoa buat saudara. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi persoalan dan pergumulan saudara, namun pagi hari ini kehadiran Tuhan memberikan jaminan bahwa akan ada kelepasan, akan ada sukacita, akan ada kemenangan yang akan kita alami. Oleh karenanya, apapun bentuk pergumulan saudara, di tempat saudara berada, angkat tangan saudara. Jika saudara percaya, kehadirannya akan memberikan kepada kita kemenangan. Dan saya mau berdoa kepada Tuhan untuk saudara pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, tekanan persoalan kehidupan yang saat ini menghimpit kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memanggil Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi mereka yang mengalami pergumulan ekonomi. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, membuka pintu, memberkati kehidupan dan menyediakan seluruh kebutuhan dari kehidupan umat Tuhan pagi hari ini. Untuk mereka Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa kepada Engkau Jehovah
Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Pagi hari ini setiap jemaat yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri mengatakan lewat bilur-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan pagi hari ini, dalam kelemahan mereka, hamba berdoa kekuatan Allah menyertai mereka. Dalam masa-masa duka yang mungkin mereka lalui saat ini, Tuhan, penghiburan surga, damai surga, sukacita surga melingkupi kehidupan mereka semua. Apapun aspek yang saat ini jemaat-Mu alami dan mereka tengah gumuli, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan supranatural Tuhan boleh campur tangan dan memberikan kemenangan mukjizat di dalam kehidupan mereka. Kami percaya karena kami memiliki Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil di mata kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami percaya satu hal, apapun yang ada di luar kendali kami tidak pernah di luar kendali Engkau. Oleh karenanya dengan iman kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab setiap doa kami, memberikan terobosan demi terobosan di dalam aspek-aspek hidup yang kami gumuli. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan ibadah kami pagi hari ini. Oleh karenanya terus bekerja dan beracara agar nama Tuhan terus dimuliakan dan kehidupan kami boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi, bisakah saudara memberikan kemuliaan sorak-sorai syukur kita kepada Tuhan dari tempat saudara berada? Saudara bisa lakukan yang lebih baik, berikan sorak-sorai saudara untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Praise the Lord. Sekali lagi, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah pagi hari ini dimanapun saudara berada. Pagi hari ini saya percaya akan menjadi pagi di mana saudara mengalami terobosan dan kemenangan di dalam Tuhan. Karena berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil di mata kita sebagai manusia. Jadi mari harapkan sesuatu yang besar, datang dengan lapar dan haus, karena Tuhan ingin memberkati kita semua lewat ibadah yang kita sedang jalani sama-sama. Pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan kepada bagian ibadah yang berikutnya, beberapa pengumuman ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, seperti yang saudara juga sudah ketahui bahwa setiap hari Rabu kita akan ada ibadah doa bersama secara online lewat aplikasi Zoom. Untuk kita yang di Bandung, untuk saudara kita yang di Papua, kita akan sama-sama bergabung dan sama-sama merendahkan hati, mempercayai Tuhan untuk terus campur tangan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari saudara yang percaya akan kuasa doa? Jika saudara percaya akan kuasa doa, sebaiknya saudara hadir bergabung, karena saudara akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang bisa Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan bekerja, maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Berapa banyak yang mau melihat kemenangan dalam hidup saudara? Jam 7 malam lewat aplikasi Zoom. Setiap hari Kamis kita akan bersama-sama berdoa, bersekutu di dalam Tuhan. Yang berikutnya yang saya ingin sampaikan juga, hari Jumat setiap pukul 7 malam Victory Outreach Bandung memiliki siaran radio di Maestro FM, dan kita memiliki waktu di mana kita bisa melayani kota kita, melayani komunitas kita lewat tayangan tersebut. Oleh karenanya pastikan saudara bisa tune in. Jika saudara memiliki waktu, saudara bisa mendengarkan kesaksian demi kesaksian, hal-hal tentang Tuhan yang mengubahkan kehidupan. Oleh karenanya ini adalah program yang akan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bergabung di dalam siaran Radio Maestro setiap hari Jumat mulai pukul 7 malam hingga pukul 7.25 malam hari. Dan juga saya terlalu percaya lewat program ini kita akan diberkati, dan tentu kita juga tidak ingin hanya kita yang diberkati. Saudara bisa menyampaikan kepada teman,
teman, keluarga, kerabat, atau siapapun, untuk mereka pun bisa mengetahui acara yang Gereja Victory Outreach punya di Radio Maestro setiap hari Jumat pukul 7 malam hingga selesai. Saudara akan diberkati, teman kita, keluarga kita pun akan diberkati olehnya. Jadi pastikan setiap Jumat malam pukul 7 kita bisa bergabung bersama-sama di Radio Maestro 92,5 FM untuk diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Yang berikutnya, saya juga ingin menyampaikan pengumuman di mana setiap hari Sabtu di minggu kedua, setiap hari Sabtu di minggu kedua setiap bulannya, kita pun memiliki jadwal pelayanan ke Rutan Kebonwaru di Jalan Jakarta, di mana kita boleh masuk melayani, mengabarkan kabar baik, menyampaikan pengharapan di dalam Tuhan bagi mereka yang terbelenggu dan terpenjara, sehingga mereka boleh memiliki harapan hidup lebih baik yang Tuhan miliki buat mereka. Karena berapa banyak yang tahu Tuhan punya rencana yang besar kepada kita, sama seperti Tuhan punya rencana yang besar kepada mereka yang ada di dalam penjara. Namun jika tidak ada yang memberitahu mereka, mereka tidak akan tahu. Oleh karenanya, Victory Outreach Bandung setiap hari Sabtu di minggu kedua setiap bulannya, kita akan menyampaikan pengharapan tersebut untuk mereka-mereka boleh hidup di dalam rencana dan panggilan dan janji Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Jika saudara ingin bergabung bersama-sama di hari Sabtu di minggu kedua setiap bulannya untuk kita melayani mereka yang terpenjara, saudara bisa menghubungi kami dan kita akan berangkat bersama-sama yang akan dimulai pukul 9.30 hingga selesai. Yang berikutnya juga, kembali saya ingin mengingatkan kita semua dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama juga menjadi suara ilahi untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka yang terluka, di mana Gereja Victory Outreach memiliki pelayanan rumah pemulihan atau yang kita sebut Victory Home untuk pria dan wanita. Biarlah kita boleh menjadi suaranya surga, menyampaikan pengharapan kepada orang-orang yang terikat, yang terluka, yang tersesat, agar mereka bisa bertemu dengan Tuhan lewat pelayanan Victory Home atau rumah pemulihan Gereja Victory Outreach. Oleh karenanya, saudara bisa memberitahu teman, keluarga, kerabat, atau siapapun yang saudara kenal yang mungkin membutuhkan pertolongan di area-area keterikatan yang mereka punya, dan percaya sama-sama dengan kami untuk Tuhan melepaskan, membebaskan, dan membangkitkan hidup mereka menjadi berkat bagi keluarga, kota, bangsa, dan generasi yang ada. Namun sekali lagi, semua itu hanya akan bisa terjadi jika saudara dan saya bisa memberitahu kepada lingkungan sekitar atau dengan siapapun kita berinteraksi. Rumah Pemulihan Gereja Victory Outreach memiliki program kurang lebih 1 tahun tanpa dipungut biaya, dan kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam merubahkan kehidupan seseorang. Praise the Lord. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan juga adalah bahwa minggu depan kembali kita akan beribadah tatap muka. Hari ini kita melakukan ibadah secara online, tapi minggu depan dan seterusnya di minggu berikutnya kita akan kembali bersama-sama berkumpul di Jalan Wastu Kencana, di Gedung Tulipware, Gedung Petra yang Tuhan sediakan untuk kita beribadah bersama pukul 4 sore hingga selesai. Jadi pastikan bahwa minggu depan kita bisa kembali berkumpul bersama-sama secara tatap muka dan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan diubahkan oleh kuasa Tuhan. Sekali lagi, minggu depan kita akan bertatap muka kembali dalam ibadah tatap muka kita pukul 4 sore di Wastu Kencana 13. Praise the Lord. Dan saya ingin saudara bisa menyaksikan pengumuman internasional yang berikut ini lewat tayangan video yang akan saudara lihat sama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Victory Outreach United Women in Ministry and Gang Girls. It's time for Code Red. All year long, over 300 Twilight teams go out on a weekly basis.
Whether it's women of the night or ladies trapped in sex trafficking, we go out all hours of the night to reach them. Jesus is coming back soon, so this is urgent. Mark your calendars for Operation Code Red. This year it will be taking place all around the world on June 1st through June 3rd. This is not an event, it's a lifestyle of Victory Outreach United Women in Ministry. You are called and you've been chosen by God. You got to know our legacy. What we have to do in the home is that we have to worry right now about the process. It was there in the Victory Homes that God changed your life. You can't substitute the presence of God. Go after everything that God has for your life. We gotta think bigger now. It's the grace of God that is with us. We will be keepers of the flame. Today's your day to quit playing your sad song. Quit feeling sorry for yourself. Something new is getting ready to happen. A chain reaction that begins to take place in Victory Outreach. Faith, faith, faith. Whatever we're going to do, we need to believe God. We need to step out by faith. I believe that we are at a place where we are getting ready to see the greatest move of God that Victory Outreach has ever seen. God is challenging us for a global ministry. We are a part of a global ministry. We're a part of a world ministry. So we got to start thinking global. We got a vision. We got the anointing to step into the inner cities of the world. That's our calling. That's our mandate. We have come this far by faith. Praise the Lord, puji Tuhan. Dan saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang ingin memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan? Berapa banyak yang siap untuk menabur di ladangnya Tuhan? Berapa banyak yang siap untuk melihat pelipat gandaan Tuhan? Karena kesetiaan dan ketaatan kita pada saat kita memberi di dalam ladangnya Tuhan bagi pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pagi hari ini mari kita siapkan yang terbaik untuk kita bersyukur kepada Tuhan dan juga kita bisa mengambil bagian dalam amanat agung atau visi yang Dia percayakan kepada kita lewat kesetiaan kita di dalam persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Oleh karenanya, saudara bisa melihat tayangan atau nomor rekening yang tertera untuk kita bisa memberi lewat nomor rekening tersebut dan kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan diberkati dan berdampak lebih. Saudara siap untuk memberi? Saudara siap untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan? Jika saudara siap untuk melakukannya, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memberi yang terbaik pada Tuhan dan percaya yang terbaik dari Tuhan, Dia akan berikan kepada kita. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa sebelum kita memberi. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa memberi. Terima kasih sudah memilih kami untuk kami bisa menjadi pribadi yang menjadi bagian dari pergerakan Tuhan dalam dampak-dampak ilahi yang Tuhan ingin lihat terjadi lewat pelayanan Victory Outreach. Dan Tuhan pakai setiap keuangan yang masuk untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan boleh terus beroperasi di level yang lebih baik sehingga goal dari amanat agung terlaksana. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi seperti yang Tuhan janjikan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dan sama-sama semua yang siap memberikan yang terbaik kepada Tuhan katakan amin. Saudara bisa lihat layar yang berikut dan saudara akan melihat nomor rekening gereja yang saudara bisa pakai untuk saudara memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Praise the Lord, puji Tuhan. Saya terlalu percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan karena kesetiaan dan ketaatan saudara. Dan hari ini, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan sama-sama menyembah Tuhan lewat satu lagu yang berikut ini. Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali bahwa minggu depan selain kita akan kembali beribadah tatap muka, kita akan sangat-sangat diberkati karena minggu depan mereka yang akan melayani dan dipakai Tuhan adalah anak-anak yang ada di rumah pemulihan kita. Saudara tidak ingin kelewatan saudara tidak ingin melewatkan ibadah tersebut karena saudara akan melihat begitu banyak pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka ketika mereka dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Jadi pastikan saudara catat di agenda dari sekarang, undang siapapun yang saudara bisa undang untuk melihat mukjizat Tuhan yang dulunya hancur, dulunya berantakan, sekarang dipakai Tuhan untuk melayani Raja di atas segala raja. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan sekali lagi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami setiap jemaat-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau akan berbicara bagi setiap hari. Karena kami tahu Kau Allah yang setia. Engkau gak ingin kami susah. Yes, Jesus. Engkau gak ingin kami pikul beban kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Speak to us, Lord Jesus Christ. Berbicara bagi kami, Tuhan Yesus. Berbicara bagi kami pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami memujikan besar ajaib.
pedang bermata dua Tuhan Yesus. Berbicara bagi setiap kami pada pagi hari ini ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Thank you Abba Father. We love you God. In Jesus name we praise. Amen. Yes. Matius 5 ayat 41 hingga ayat 44 dan juga Yohanes 13 ayat 3 sampai ayat yang kelima akan menjadi pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Oleh karenanya, saudara bisa membuka Alkitab saudara yang pertama di Matius pasal yang kelima ayat 41 dan 44 dan yang kedua di Yohanes 13 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Jika saudara sudah sampai, saudara bisa kasih reaksi saudara, katakan amin, ketik amin, kasih jempol, reaksi apapun untuk memastikan bahwa saudara sedang membuka firman Tuhan dalam Alkitab saudara. Matius 5, 41 dan 44, 41 sampai 44, dan Yohanes 13 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Matius 5, 41 sampai 44. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku, kata Yesus, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita lihat Yohanes 13 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Yohanes 13 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kita berdoa, Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu dan kami mau hidup mengiring Engkau seperti yang Engkau kehendaki. Oleh karenanya, pimpin kami, berbicara kepada kami, untuk kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang menjadi garam dan terang bagi dunia. Berapi hamba-Mu pada saat menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Semua yang percaya katakan, amin. Kita akan langsung saja mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya terlalu percaya firman yang akan kita dengar pagi hari ini akan mengubahkan kehidupan kita, membebaskan, memulihkan, dan memerdekakan kehidupan kita semua. Dan jika saudara melihat porsi atau latar belakang di dalam Matius pasal yang kelima, kenapa Yesus menyampaikan hal ini, maka saudara akan melihat di sini Yesus sedang mencoba mengajar sebuah prinsip kekristenan, prinsip bagaimana mengikut Kristus dengan benar. Dia tidak sedang mencoba untuk merubah hukum Taurat, namun dia sedang mencoba menolong pendengarnya melihat dari cara pandang yang benar terhadap hukum Taurat, sehingga pendengarnya bisa mengerti dan mudah mengaplikasikan arti atau tujuan dari hukum Taurat tersebut. Lalu akhirnya Yesus di sini melanjutkan bahwa dia mengatakan bahwa kekristenan atau mengikut Kristus adalah sebuah gaya hidup yang didasari akan sebuah love relationship
atau didasari oleh hubungan yang penuh kasih. Dengan kata lain, Yesus ingin kita paham bahwa apa yang kita lakukan untuk dia, untuk seseorang, haruslah didasari atau dimotivi oleh kasih. Bukan terpaksa, bukan juga kewajiban. Karena berjalan 1 mile berdasarkan ayat yang Yesus pakai di sini adalah hal yang wajib dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam memikul senjata prajurit Romawi. Namun Yesus ingin kita menambahkan 1 mile lagi karena Yesus ingin kita melakukan sesuatu bukan karena kewajiban yang 1 mile, tapi melakukan sesuatu karena kita mau melakukannya dengan tulus, dengan kasih. Oleh karenanya Yesus menjelaskan detail mengenai maksud berjalan 2 mile di sini dalam bentuk mengasihi musuh mereka. Tapi kabar baik buat saudara, jika saudara bisa hidup di mile yang kedua, saudara akan melihat banyak perkara ajaib dari Tuhan. Karena mile ekstra adalah mile mukjizat. Mile ekstra adalah mile terobosan. Saya harap saya bisa memiliki waktu untuk menjelaskan hal ini. Saudara tahu, kalau keluar dari perbudakan di Mesir itu adalah 1 mile. Namun mengeluarkan Mesir dari hidup kita itu adalah mile yang kedua. Dan di mile yang kedua, saudara akan melihat mukjizat atau tanah perjanjian terjadi dalam hidup saudara. Mendengar tentang Yesus itu adalah 1 mile. Tapi ketika saudara belajar menjamah jubah Yesus, maka itu adalah mile yang kedua. Apa hasilnya? Pendarahan terhenti, mukjizat terjadi. Berseru kepada Yesus adalah 1 mile, namun taat kepada perkataannya untuk pergi kepada imam-imam itu adalah mile ekstra. Apa yang terjadi? Kusta mereka ditahirkan. Extra mile atau ekstra langkah atau mile yang berikutnya yang saudara mau hidupi atau menantang hidup saudara untuk saudara hidupi, di situ penuh dengan terobosan-terobosan ilahi. Oleh karenanya Yesus mengatakan di sini, kasihi prajurit Roma. Kasih mereka yang menekan kamu. Kasih mereka yang memaksa kamu. Kasihi dia yang telah mencampakkanmu. Kasihi mereka yang telah menolak, yang tidak memperhatikan, yang mengutuk kamu. Saya rasa saya tidak akan mendapatkan banyak amin pagi hari ini. Namun kabar baiknya adalah jika Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita, kabar baiknya adalah kita bisa melakukannya. Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Apa artinya? Saudara, artinya bisa mengasihi suami saudara. Apapun ketidaksempurnaan ataupun kelemahan mereka. Apa artinya? Itu berarti saudara bisa mengasihi istri saudara. Apapun kekurangannya, saudara bisa mengasihi partner saudara, bos saudara, rekan kerja saudara, siapapun yang saudara kenal, apapun bentuk ketidaksempurnaannya. Karena ketika Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita, itu karena Yesus tahu kita bisa melakukannya. Katakan sama-sama, saya bisa mengasihi musuh saya. Come on somebody. Kita bisa mengasihi musuh kita tanpa mereka harus seperti yang kita mau. Kenapa begitu? Karena jika saudara mengasihi seseorang setelah mereka sempurna, maka kita harus mengevaluasi kehidupan dan pengalaman kita bersama dengan Yesus. Kenapa?
Karena ketika Yesus mengasihi kita, Dia mengasihi kita bahkan pada saat kita masih menjadi musuhnya. Bahkan pada saat kita masih hidup di dalam belenggu dosa. Bahkan ketika kita masih terikat dengan obat-obatan. Masih terlibat dengan yang namanya pornografi. Ketika kita masih hidup dalam belenggu dan lingkaran dosa. Saudara tidak dengar saya pagi hari ini. Ketika kita masih berontak pada orang tua, Yesus tetap mengasihi saudara dan saya. Bahkan walaupun hingga saat ini saudara masih melakukan hal-hal tersebut, saudara ternyata tetap dipanggil untuk bisa mengalami kasih Tuhan. Apakah ada orang yang memahami apa yang saya katakan pagi hari ini? Lalu jika saudara pun mengasihi berdasarkan perasaan saudara, maka itu bukanlah menjadi kasih yang seperti seharusnya, tapi lebih seperti upah. Saudara akan memberi ketika saudara akan memberi ketika saudara sudah menerima apa yang saudara mau. Karena jika kasih adalah sebuah perasaan, kita tahu bahwa perasaan itu hanya didesain untuk meresponi apa yang terjadi. Tapi kasih adalah kata kerja aktif yang berarti melakukan pertama, melakukan duluan, meskipun sekelilingnya tidak seperti yang kita mau. Saudara bersama saya pagi hari ini. Lalu jika saudara hanya akan mengasihi setelah orang tersebut, setelah pasangan kita atau orang tua kita berubah, maka saudara pun mau mengevaluasi kasih saudara. Karena kasih yang Tuhan sedang coba ajarkan untuk kita hidupi dan lakukan di sini, ini berbicara mengenai kasih yang tidak bersyarat atau kasih yang saudara sendiri sudah alami dari Tuhan. Dengan kata lain, ini adalah kasih meskipun, bukan kasih karena, tapi kasih meskipun dia begini, meskipun dia begitu, meskipun dia begono, meskipun saya akan tetap mengasihinya. Dan ini adalah kasih yang sedang Tuhan ajarkan di ayat yang kita baca mengenai mengasihi musuh kita. Kasih agape adalah aksi, bukan reaksi. Ini adalah action, bukan respon. Kasih agape adalah sebuah komitmen, bukan perasaan. Saudara mungkin tidak ingin merasa melakukannya, tapi saudara tetap berada di sisinya. Itu adalah kasih agape. Saudara mungkin tidak merasa ingin menunjukkan atau mengekspresikan kasihnya, tapi saudara tetap ada di sisinya untuk merawatnya. Itu adalah kasih tak bersyarat. Saudara mungkin sedang ada di taman Getsemani dan merasa tidak ingin pergi ke kayu salib, tapi saudara mengatakan, bukan perasaan saya yang jadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Kehendak-Mu dalam mengasihi dunia, walaupun saya sakit, tapi kehendak-Mu dalam mengasihi yang berdosa yang terjadi. Itulah kasih. Saudara mungkin tidak sepakat dengan seseorang atau dengan siapapun, tapi saudara tetap menggandeng tangannya. Itulah kasih yang Tuhan bicarakan. Saudara tahu bahwa Tuhan tidak pernah menunggu saudara sempurna untuk mengasihi saudara. Bukankah Tuhan tidak menunggu saudara melayani untuk saudara mengasihi, untuk Dia mengasihi saudara? Sederhana saja, Dia mengasihi saudara just the way you are. Tidak ada syarat, titik. Dan saya benci mengatakannya, tapi jenis kasih ini tidak ditemukan di dunia. Jarang kita temukan dalam dunia, dalam keluarga, tidak dalam kamar hotel, tidak dalam internet, tidak di dalam tempat hiburan malam. Dan sedih untuk mengatakannya juga, dan sedih untuk mengatakan fakta ini juga, jenis kasih ini pun jarang kita temukan di gereja. Bahkan fakta menunjukkan bahwa gereja terlihat berkewajiban untuk menunjuk kesalahan seseorang. Mental saya lebih kudus atau lebih baik dari kamu, saya lebih oke dari kamu. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya tidak ingin dikenal dan ada karena saya melawan atau anti sesuatu. Saya ingin dikenal dan ada untuk sesuatu. Saya
Saya ada untuk memberikan kesempatan. Saya ada untuk percaya kamu bisa. Saya ada untuk mengangkat yang terjatuh. Saya ada untuk membantu pemenuhan potensi yang ada. Saya ada untuk menerima, merangkul, motivasi dan percaya. Saya mungkin tidak setuju dengan perbuatan dan sikapnya, namun saya tidak akan menunggu mereka merubah sikap dan perbuatannya untuk saya tetap mengasihinya, menerima dan memberi kesempatan kepadanya serta membantunya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini adalah kasih yang Yesus sedang bicarakan. Saudara tidak menyukai semua tentang orang tersebut, namun saudara tidak perlu menunggu mereka berbeda dari siapa mereka sekarang untuk saudara tetap bahagia, santai, dan mengasihi mereka. Kemampuan saudara untuk tetap santai, untuk tetap rileks di hadapan orang yang mungkin tidak sesuai harapan dan penuh tantangan, ini adalah kasih yang Yesus sedang coba ajarkan kepada kita. Yesus, dia begitu rileks di depan wanita yang kedapatan berzina ketika yang lain begitu tegang ingin melempari batu. Yesus begitu rileks santai di hadapan Zakheus ketika yang lain mencemooh kepada Zakheus. Yesus begitu rileks ketika makan di rumah Matius pemungut cukai saat yang lain menghujat Matius pemungut cukai. Saudara mungkin tidak suka dengan perbuatan yang mereka lakukan pada saudara, namun saudara tetap ingin melihat orang tersebut diberkati Tuhan. Itulah extra mile. Saudara mungkin korbannya, saudara mungkin yang disakiti, saudara mungkin yang dikhianati, disepelekan, tapi saudara mengatakan, saya yang harus berubah. Itulah extra mile. Saudara mungkin yang ditampar, tapi saudara ingin orang yang menampar saudara diberkati luar biasa oleh Tuhan. Itulah extra mile. 1 mile adalah mengasihi mereka yang mengasihi saudara. Extra mile adalah mengasihi mereka yang menyakiti saudara. 1 mile adalah memberi kepada mereka yang memberi kepada saudara. Extra mile adalah memberi kepada mereka yang mengambil dari saudara. Maka 1 mile adalah berdoa bagi mereka yang berdoa bagi saudara. Tapi extra mile adalah berdoa bagi mereka yang mengutuk saudara. Maka 1 mile adalah menyediakan kebutuhan di rumah. Extra mile adalah memberi dana untuk istri pergi perawatan. Come on somebody. Para istri katakan amin. 1 mile adalah memasak di rumah. 2 mile adalah memijit suaminya yang lututnya sedang sakit. Come on somebody. 1 mile adalah pergi ibadah hari Minggu. Extra mile adalah ikut ibadah doa. 1 mile adalah taat kepada pemimpin. Extra mile adalah menjadi armor bearernya pemimpin. Maka 1 mile saja sudah berat, apalagi 2 mile. Tapi saya ingin saudara paham bahwa mukjizat, terobosan, kemenangan, hal-hal ajaib ada di extra mile atau ada di mile yang kedua. Namun pertanyaannya sekarang, jika mengasihi musuh adalah ide yang kita sepakati adalah benar dari Tuhan yang Yesus sendiri katakan di sini, kenapa begitu sulit untuk kita bisa melakukannya? Sederhana saja. Saudara tidak bisa memberi sesuatu yang tidak saudara punya. Karena saudara tidak bisa memberikan 100 jika saudara hanya punya 50. Atau saudara telah melupakan apa yang Yesus lakukan dalam hidup saudara. Tapi Pastor Jeffrey, dia tusuk saya dari belakang. Dia buat saya pusing kepala setiap malam sampai saya nggak bisa tidur. Dia membuat saya kesepian. Dia sakiti keluarga saya. Saya benci untuk mengatakan hal ini kepada saudara, tapi saya tidak peduli apa yang mereka lakukan pada saudara. Dengar baik-baik, yang mereka lakukan pada saudara tidak pernah sebanding dengan apa yang pernah saudara lakukan kepada Tuhan. Saudara tidak dengar saya pagi hari ini. Dan ketika saudara mengingat apa yang saudara lakukan pada Tuhan, bukankah dia tetap mengasihi saudara?
Bukankah dia tetap mengasihi saudara, memberkati, setia tetap pada saudara, walaupun yang kita lakukan pada Tuhan lebih parah daripada apa yang orang lakukan kepada kita. Jadi untuk semua yang Tuhan telah lakukan pada kita, apakah kita masih perlu untuk merasa tidak dihargai? Untuk semua pengampunan atas dosa gila kita di hadapan Tuhan, apakah kita masih merasa perlu untuk menuntut penghargaan dari orang? Untuk kematian dia di atas kayu salib untuk dosa kita, apakah kita masih harus merasa perlu menuntut pasangan kita berubah seperti yang kita mau? Saya tahu kita masih manusia dan mengatakan saya manusia dan bukan Yesus. Tapi izinkan saya memberitahu saudara, bahkan saat Yesus melakukan atau menghidupi unconditional love atau kasih tidak bersyarat, dia mengoperasikannya dalam bentuk manusia yang memiliki perasaan sedih, kecewa, takut, dan ingin menyerah. Jadi adalah mungkin saudara dan saya pun bisa melakukan hal yang sama. Dan ketika saudara belajar memikirkan lebih banyak mengenai apa yang Tuhan lakukan pada saudara saat saudara terjatuh penuh dosa, daripada memikirkan apa yang orang lakukan pada saudara, maka saya jamin tidak akan ada tempat untuk menghakimi, tidak akan ada tempat untuk simpan dendam, tidak akan ada tempat untuk pahit, karena hidup saudara ternyata diciptakan dengan sistem masuk keluar. Saudara ambil nafas, saudara keluarkan nafas. Saudara ambil makanan, saudara keluarkan makanan. Saudara ambil yang baik, maka saudara akan mengeluarkan yang baik. Saudara ambil yang jahat, maka saudara akan mengeluarkan yang jahat. Jadi jika saudara memikirkan lebih banyak kebaikan Tuhan dibanding apa yang orang lakukan pada saudara, itu artinya saudara sedang mengambil banyak yang baik untuk hidup saudara, maka implikasinya garanti dijamin yang baik pun akan keluar dari hidup saudara. Jadi saya ingin saudara paham pagi hari ini bahwa saudara tidak diselamatkan oleh kasih yang ada di dunia, tapi saudara diselamatkan oleh kasih tak bersyarat untuk dunia yang terluka, yang tidak sempurna, menerima kasih yang saudara telah dapatkan dari Tuhan. Jadi hal ini memimpin saya untuk bertanya kepada kita semua, apakah keluarga saudara melihat kasih Kristus di dalam diri saudara? Apakah teman saudara melihat kasih Kristus di dalam hidup saudara? Apakah gereja kita melihat kasih Kristus di dalam diri? Apakah dunia di luar melihat kasih Kristus di dalam gereja? Apakah pasangan saudara melihat kasih Kristus di dalam kita? Maksud saya begini, saudara boleh jadi orang pintar, go ahead, silakan maju. Saudara boleh menjadi orang yang penuh skill dan talenta, silahkan. Saudara boleh baca buku ini, saudara bisa punya deep speech, saudara bisa sehebat apapun yang saudara mau, saudara bisa jadi pembicara yang paten, terkenal, pintar, semuanya baik, silahkan. Tapi pertanyaan saya pagi hari ini, apakah orang melihat kasih Kristus di dalam diri saudara? Karena satu orang mengatakan seperti ini, orang tidak peduli seberapa banyak saudara tahu, sampai mereka tahu seberapa banyak saudara peduli. Apakah dunia melihat kasih Kristus di dalam diri kita? Jadi jika saudara mau ahli dalam satu aspek atau dalam hidup ini, saya dorong saudara, ahlilah dalam mengasihi tanpa syarat. Jadi Yesus di sini telah menunjukkan apa itu extra mile, yang adalah mengasihi musuh kita. Bersama dengan penjelasan yang saya sebutkan barusan. Saya akan segera selesai. Di Yohanes 13 ayat 3 dan 5 kita akan melihat relevansinya. Di dalam porsi ayat tersebut, Yesus sedang ada di hari terakhirnya. Sebelum dia diserahkan untuk disalibkan, dia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Dan dia memberikan satu pesan lewat ilustrasi, membasuh kaki muridnya.
Dan saya ingin saudara mengerti akan hal ini. Ketika seseorang akan meninggal, maka pesan terakhir yang disampaikan adalah pesan yang sangat penting. Amanat. Sangat penting. Wasiat yang harus dijalankan oleh mereka yang akan ditinggalkannya. Dan jika tidak dijalankan, tidak, saya bercanda. Saya nggak akan lanjut. Jadi Yesus di sini sedang memberikan sebuah pesan wasiat yang sangat penting untuk murid-muridnya. Jalankan setelah dia mati, karena dia tahu ini adalah hari-hari terakhir dia. Dan dia menyampaikan pesannya lewat sebuah teladan yang dia ilustrasikan dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dan ini yang saudara lakukan ketika saudara ingin menyampaikan sebuah pesan, saudara ingin melakukannya lewat sebuah teladan. Come on somebody. Orang akan percaya sebuah pesan ketika mereka mempercayai pembawa pesannya. Jadi saat itu setelah dia mengumpulkan murid-muridnya di perjamuan malam terakhir, dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ada 24 kaki, 24 pasang kaki. Seorang guru yang seharusnya dilayani justru melayani extra mile. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya jarang melihat foto kaki yang diikut sertakan. Apalagi jika selfie, jarang kita melihatnya. Banyak dari kita tidak akan menampilkan kaki saat kita difoto. Saudara mungkin menampilkan gigi, menampilkan rambut, wajah, tapi rasanya jarang kaki ditampilkan dalam foto selfie. Saya pun tidak tahu kenapa. Tapi kaki memang terlihat bukan sebagai atribut yang hebat untuk ditampilkan di depan publik. Jadi saat ditampilkan di depan publik, kita cenderung menyembunyikan kaki kita. Kita terlihat tidak terlalu bangga menampilkan kaki kita di hadapan publik. Tapi di sini Yesus membasuh apa yang tidak kita banggakan, yang kita sembunyikan, yang kita tutup-tutupi. Dan ini adalah ilustrasi dari mengasihi tanpa syarat, atau mengasihi lebih dari yang diharapkan, atau mengasihi dalam konteks extra mile. Membasuh kaki di zaman tersebut adalah bentuk kasih dalam menerima seseorang, menghargai seseorang, melayani seseorang, dan menyambut seseorang yang dianggap istimewa. Artinya apa? Kasihnya ternyata menjangkau apa yang tidak kita banggakan. Kasihnya menjangkau apa yang tidak kita taruh di media sosial. Kasihnya menjangkau kelemahan dan kekurangan kita. Kasihnya menjangkau apa yang kita tutup-tutupi. Kasihnya menjangkau kaki kita. Bukan hanya itu saja, tapi dia memberikannya kepada orang yang dia anggap istimewa. Praise the Lord. Saudara harusnya bersorak, bersyukur, karena ternyata bukan hanya kasihnya tidak bersyarat kepada kita, namun dia melihat kita begitu istimewa, makanya dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan saudara tahu, Alkitab melanjutkan, dia tidak melewatkan satu kaki pun untuk tidak dibasuhnya. Filipus yang mengatakan tidak mungkin memberi makan 5.000 orang, Thomas yang meragukan Yesus, Petrus yang mengkhianati Yesus, Yohanes dan Yakobus yang ingin berada paling atas, bahkan Yudas yang mengkhianati Yesus tetap diterima, tetap disambut, tetap dilayani, bahkan semua dianggap istimewa di hadapan Tuhan. What a love. Sungguh kasih yang luar biasa. Dia tidak mempertanyakan keraguan Thomas saat hendak membasuh kakinya, saat dia berada di bawah kaki Petrus. Dia tidak mengatakan, maaf Petrus, air ini hanya untuk murid yang sempurna atau yang baik-baik saja. Atau bahkan saat dia ada di depan Yudas, dia tidak mengatakan, Yudas, saya kehabisan air untuk membasuh kakimu, karena memang kamu juga tidak pantas untuk saya lihat istimewa. Tidak. Saya menerima semua dari kamu. Di masa lalu menerima kamu, di masa sekarang, dan menerima kamu di masa yang akan datang. Apakah saudara ingat ketika saudara merasa bersalah dan begitu keras terhadap diri saudara, lalu Yesus mengatakan, lupakan semuanya itu, karena saya sudah membuangnya ke dasar laut dan tidak mengingatnya, dan berhenti memancing apa yang Tuhan sudah buang di dasar laut. My God, saya coba menolong seseorang pagi hari ini. Apakah saudara ingat ketika saudara
dilukai dan ditolak dan tidak dikunjungi. Ternyata ada satu pribadi yang mengatakan, saya adalah ayahmu, saya adalah sahabatmu, saya adalah ibumu, dan saya tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Dia adalah bapa untuk mereka yang tidak berbapa, dia adalah ibu untuk mereka yang tidak beribu, dia adalah teman untuk mereka yang tidak memiliki teman. Apakah saudara ingat ketika banyak orang telah menyerah pada saudara dan ingin membuang saudara, Yesus tidak pernah menyerah pada saudara. Sebaiknya banyak beberapa dari mereka yang ada di home bersorak pagi hari ini karena saudara tahu orang tua saudara menyerah pada saudara. Kakak saudara sudah gerah melihat kelakuan saudara. Mereka hanya akan menerima saudara kalau ada pembuktian di hadapan saudara. Saudara tahu istri saudara sudah angkat tangan pada saudara, tapi berapa banyak yang bersyukur bahwa Yesus tidak pernah menyerah pada saudara dan kehabisan air untuk tetap membasuh saudara, melayani, menghargai dan menganggap saudara istimewa. Bahkan sesungguhnya saudara ada di sini karena kesempatan yang ke-8. Come on, sama. Saudara ada di sini karena kesempatan yang ke-18. Bahkan saudara ada yang di sini karena kesempatan yang ke-25. Dan perhatikan kata-kata saya, jika saudara memanfaatkan kesempatan saudara sekarang, saudara akan melihat istri saudara kembali, saudara akan melihat anak saudara menjadi lebih hebat dari saudara, saudara akan melihat orang tua saudara bangga terhadap saudara, karena saya terlalu percaya bahwa kasihnya yang diberikan untuk memulihkan yang hancur, memperbaiki yang rusak, dan mendekatkan yang jauh. Come on, somebody. Bahkan saat ini jika di antara saudara ada kakinya yang mungkin kotor, saudara malu untuk menampilkannya di depan publik. Jika ada bagian hidup saudara yang saudara malu dan tidak mau saudara banggakan, jika ada bagian hidup saudara yang saat ini masih saudara sembunyikan, lalu saudara harus memanipulasinya dengan dekorasi-dekorasi yang terlihat bagus, jika ada bagian hidup saudara yang pagi hari ini yang mungkin masih ditutupi karena saudara malu, saya punya kabar baik buat saudara, bahwa Yesus sudah membawa air dalam ember dan siap untuk membasuh yang kotor, menerima apa yang orang tidak terima, menghargai apa yang orang tidak hargai, menyambut apa yang orang tidak sambut, mengasihi apa yang orang anggap hina. Dia ingin mengasihi saudara dengan cara yang sangat-sangat di luar masuk akal. Dia tidak mau saudara berpikir bahwa saudara harus sempurna dulu untuk dikasih. Dia tidak mau saudara berpikir bahwa saudara harus jadi ini dulu, jadi itu dulu untuk bisa dikasih. Dia mengasihi saudara, menerima, menyambut saudara just the way you are. Seperti apa adanya saudara. Saya tidak sedang mengatakan bahwa saudara tidak perlu berubah. Saya sedang tidak mengatakan bahwa saudara tidak perlu bertumbuh. Yang saya sedang katakan adalah kasihnya tidak dibatasi oleh keberadaan saudara. Kasihnya tidak dibatasi oleh keterbatasan saudara. Anyway, kandidat yang paling pantas menerima kasih adalah mereka yang berdosa, mereka yang gila, mereka yang banyak kekurangan, kelemahan dalam hidupnya. Karena kasih hanya akan menjadi kasih ketika diberikan pada mereka yang seharusnya menerima hukuman. Dia datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Dia tidak sedang menurunkan standar kasih dengan menghapus hukuman. Namun dia memberikan dirinya untuk menggantikan hukuman yang harus saudara dan saya terima di kayu salib. Upah dosa adalah maut. Tapi Yesus katakan, biarkan hukuman tetap terjadi. Namun izinkan saya yang menerima hukumannya. Extra mile. Menerima rasa tidak nyaman agar orang yang menyakiti saudara diselamatkan. Extra mile. Dan itu yang Yesus lakukan buat kita semua. Apakah ada orang di tempat ini yang telah dibasuh kakinya oleh Tuhan?
dan saudara bisa menikmati hidup yang diberkati. Apakah ada orang di tempat ini yang telah dibasuh kakinya oleh Tuhan dan sekarang saudara hidup penuh dengan kedamaian dan sukacita? Apakah ada orang di tempat ini yang telah dibasuh kakinya sehingga saudara sekarang hidup tanpa rasa bersalah lagi? Apakah ada orang di tempat ini yang kakinya telah dibasuh Tuhan dan kaki saudara saat ini akhirnya bisa melangkah dengan sukacita mengabarkan kabar baik, tidak harus takut lagi untuk pergi ke sana dan kemari? Tuhan kasih-Nya telah merubahkan kehidupan kita dan ini adalah kasih extra mile, mengasihi musuh seperti yang Yesus tunjukkan kepada kita. Dia bahkan memberkati kita walaupun kita tidak layak untuk menerimanya. Sering saya katakan, kita ada seperti sekarang ini bukan karena hal baik yang kita tunjukkan, tapi karena hal bobrok yang Tuhan tutupi. Kasih-Nya tidak bersyarat. Extra mile. Di hari terakhirnya, Yesus tidak menunjukkan bagaimana cara berkhotbah atau membuat mukjizat atau bernubuat. Tapi dia menunjukkan bagaimana hidup dengan kasih tidak bersyarat. Karena dia tahu jika saudara bisa berkhotbah, bernubuat, berbahasa roh, bahkan bisa memindahkan gunung atau memiliki semua pengetahuan atau bahkan menyerahkan diri saudara untuk dibakar namun tidak memiliki kasih, maka semua tidak ada faedahnya. 1 Korintus 13 menyatakan hal tersebut. Dan adalah hal menarik dari pasal tersebut. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata aktivitas pelayanan kita terpisah dari kasih kita. Dengan kata lain, hanya karena kita melayani Tuhan, itu tidak berarti kita mengasihi Tuhan. My God. Dan itu pun dikonfirmasikan oleh kitab Wahyu mengenai penglihatan di akhir zaman, mengenai gereja-gereja. Tuhan katakan kepada gereja Efesus, aku tahu pekerjaanmu, jerih payahmu, ketekunanmu, menderita karena namaku. Namun demikian kata Tuhan, aku cela engkau karena sudah tidak ada lagi kasih mula-mula dalam pelayananmu. Tidak ada lagi kasih yang tidak bersyarat. Lalu Tuhan katakan, bertobatlah dan lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi semua berdasarkan kasih, bukan berdasarkan kewajiban, berdasarkan kasih. Jadi Yesus di akhir hidupnya mengajarkan kasih extra mile. Bukannya yang lain tidak penting, tapi untuk mengubahkan keluarga, mengubahkan pernikahan, mengubahkan bangsa, dunia, dan generasi. Maka kasih extra mile yang diperlukan. Oleh karenanya, Rasul Paulus kepada gereja di Efesus mengatakan, saya berdoa agar kamu rooted and grounded, berakar di dalam kasih Kristus. Gereja di Efesus adalah gereja yang Tuhan cela karena kehilangan motif kasih dalam pelayanannya. Mereka hebat dalam melayani, namun mereka tidak bagus dalam motifnya. Sehingga Tuhan harus cela mereka dan ingin mengembalikan mereka bahwa dasar dari segala sesuatu yang harus kamu lakukan, kecil atau besar, adalah kasih yang tidak bersyarat. Jadi jika saudara ingin hebat dalam hidup saudara, hebatlah dalam mengasihi tanpa syarat. Lalu akhirnya Yesus di Yohanes 13, jika saya tidak salah di ayat yang ke-15, Yesus katakan, kamu sudah lihat apa yang saya lakukan? Perbuatlah itu kepada orang lain. Jika saudara bisa memahami betapa Yesus mengasihi saudara tanpa syarat, maka akan lebih mudah untuk saudara bisa berjalan ekstra atau mengasihi musuh saudara. Saya selesai, tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh firman yang sangat menantang kami, menantang pikiran kami, menantang perasaan kami, untuk hidup seperti Engkau mengasihi kami, mengasihi dunia dengan segala kekurangannya. Tuhan, hamba berdoa, biarlah waktu yang akan dilalui oleh jemaat-Mu boleh dipenuhi
oleh momen-momen, memori-memori, pengalaman kasih tidak bersyarat yang mereka terima dari Tuhan. Sehingga apa yang mereka terima, mereka bisa keluarkan. Ketika berhadapan dengan siapapun dan lingkungan apapun yang tidak sempurna, maka apa yang mereka terima yang adalah kasih tidak bersyarat kepada mereka, bisa mereka keluarkan. Sehingga pada akhirnya dunia akan melihat bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Karena kami mengasihi satu sama lain, bahkan musuh kami, tanpa syarat seperti Engkau mengasihi kami. Ajar kami untuk mengiring Tuhan seperti yang Tuhan mau. Menghidupi prinsip-prinsip Tuhan seperti yang Tuhan sudah teladani. Terima kasih Bapa. Tuhan yang akan memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dan Tuhan jadikan mereka garam dan terang dunia. Pada saat kami selesai dalam ibadah ini, mereka boleh bersinar dan menyinarkan kasih yang tidak bersyarat kepada lingkungan dan siapapun mereka berinteraksi. Kami akan selesai Tuhan, damai Allah, sukacita Allah menyertai setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Praise the Lord. Bisakah kita memberikan sorak-sorai buat Tuhan sekali lagi dari tempat kita saudara, dari tempat saudara berada pagi hari ini. Kita selesai pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa minggu depan kembali kita akan beribadah tatap muka. Dan Home akan take over. Home akan mengambil alih untuk melayani Tuhan dan melayani kita semua. What an exciting. Sungguh hal yang penuh antusias, sangat bersemangat untuk kita bisa tidak melewatkan. Jadi pastikan minggu depan jam 4 sore di Wastu Kencana 13 kita datang sama-sama. Kita akan melihat mukjizat Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang Tuhan lakukan kepada anak-anak yang dipercaya untuk melayani Tuhan dan kita di minggu depan. Jangan lupa, undang siapapun yang bisa saudara undang. Ajak siapapun yang bisa saudara ajak agar kita sungguh-sungguh diberkati dan menjadi berkat lebih banyak bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu dan Shalom.